معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وإذا صعد الخطيب المنبر فلا يتكلم أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah yang semoga sama-sama senantiasa dirahmati dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini kami mengajak marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya, yaitu berusaha istiqomah melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, semua perintah-perintah Allah baik yang wajib maupun yang sunnah, dan berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin menjauhi sekaligus meninggalkan larangan-larangan Allah baik yang ringan maupun yang berat. Sesuai janji dari Allah Subhanahu wa taala, apabila kita benar-benar bertakwa kepada Allah, faqad fazal muttaqun, maka kehidupan kita akan diberikan kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat yang dilaksanakan pada siang hari ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan di antara tanda-tanda hamba Allah yang bertakwa kepadanya, sehingga kehidupan kita termasuk keluarga, putra-putri kita, saudara-saudara kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah, selalu ditolong oleh Allah, diselamatkan dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang cukup singkat kali ini kami ingin membahas satu tema yang ringan namun sering sekali terjadi pada diri kita, yaitu qaswatul qalbi
atau dalam kata lain ketika hati menjadi keras. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sekali waktu barangkali kita pernah merasakan begitu sulitnya bersyukur, padahal begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita. Baru satu titik saja kesulitan kita hadapi, tapi kita merasa seolah-olah gak ada nikmat yang diberikan pada kita. Hidup terasa hampa, banyak keinginan tidak kunjung terpenuhi, akibatnya hati menjadi keras. Kesombongan menyelimuti kehidupan hari demi hari. Dan saat menerima nasihat, mendapat nasihat dari saudara, dari teman, atau bahkan kadang-kadang termasuk guru kita, ustadz kita, kiai kita, bahkan kita merasa seolah-olah itu digurui. Ketahuilah sesungguhnya inilah di antara tanda kita sudah terjangkit daripada penyakit qaswatul qalbi, atau hati sudah menjadi keras. Hati yang keras dan sulit untuk menerima kebenaran ini dikarenakan diantaranya banyak berbagai macam kemaksiatan yang telah kita lakukan, sedikit ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wallahu bighafilin amma ta'malun. Kata Allah, kemudian hati mereka setelah itu menjadi keras. Bahkan kerasnya oleh Allah digambarkan seperti kerasnya batu. Bahkan bisa lebih keras lagi. Kenapa? Karena batu-batu itu sungguh apabila ada aliran air yang mengalir dari sungai-sungai, maka batu itu akan menjadi lunak. Tapi ketika hati sudah menjadi keras, begitu sulit untuk melunakkan hati tersebut. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-qalbul mayyitu al-qasiyu kasyajaratil yabisati la yaslihani ilana. Hati seseorang yang telah kering, yang telah mati, itu bagaikan pohon yang meranggas dan mati. Keduanya hanya pantas untuk dilalap oleh api. Na'udzubillah min dzalik. Memang ada banyak sebab hadirin kerasnya hati. Di antaranya Imam Al-Fudail mengatakan ada 3 hal yang menyebabkan hati itu menjadi keras. Yang pertama, beliau mengatakan terlalu banyak makan. Kalau kita niru Nabi, makan secukupnya. Beliau mengatakan, saya tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Kalau kita tidak, kalau sudah makan kita senang, makan terus, tidak peduli. Nah, ini diantara kata Imam Qadhi Al-Fudail, diantara yang menyebabkan hati itu keras, sulit menerima nasihat yang baik, banyak sifat-sifat yang buruk. Kemudian yang kedua, kebanyakan tidur. Yang ketiga adalah banyak berbicara. Bahkan makan yang berlebihan tidak hanya menyebabkan hati yang keras, bahkan bisa menyebabkan badan kurang sehat. Imam Ibnu Sina mengatakan, merupakan pakar kedokteran,
Perhatikanlah konsumsi perutmu, sebab sebagian besar penyakit itu bermula dari makanan yang berlebih. Oleh karena itu, sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, istirahatnya badan dengan mengurangi makan, istirahatnya lidah dengan mengurangi berbicara yang tidak berfaedah, istirahatnya hati adalah dengan mengurangi ketamakan dan berbagai macam keinginan dalam hati yang tidak mampu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dalam kitab Munabbihat ala Isti'dadi Liyaumil Mi'ad yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau memaparkan penjelasan dari Imam Hasan Basri apa penyebab daripada hati yang keras. Ada 6 hadirin di antaranya. Yang pertama adalah berbuat dosa terus menerus tapi masih punya harapan nanti bisa bertobat. Bertobatnya bagus tapi ditunda-tunda sehingga dia asik, sehingga punya perasaan nyaman, nanti kan masih bisa tobat, gak apa-apa sekarang dosa. Ini hati-hati hadirin. Ya kalau nanti bisa tobat, kalau tidak tiba-tiba ketika maksiat nyawa diambil oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi menunda-nunda tobat ketika maksiat, termasuk juga menunda-nunda kebaikan padahal ada waktu untuk melaksanakan itu. Ada waktu, ada kesempatan. Ini yang menyebabkan hati keras. Yang kedua, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamaratin. Ilmu tanpa amal, kata para ulama, sebagaikan pohon yang tidak berbuah, ya sia-sia, gak berfaedah. Maka kalau kita punya ilmu, usahakan kita belajar terus, karena itu pun kewajiban thalabul ilmi dimanapun berada. Sebisa mungkin ilmu yang sudah kita dapatkan, lebih-lebih itu yang menyangkut kewajiban kepada Allah, harus kita amalkan. Yang ketiga, tidak ikhlas dalam beramal. Ingat, dalam beramal, dalam beribadah, menjalankan perintah Allah, mukhlishina lahuddin. Allah merintahkan agar murni ketika beramal. Walaupun nanti tafsiran beramal soleh itu ikhlas, itu ada beberapa tafsiran. Tingkat yang pertama, amalnya hanya untuk mencari ridhonya Allah. Ikhlas yang kedua, amalnya dilaksanakan mengharap kepada Allah agar selamat di akhirat dari neraka masuk dalam surga. Ini termasuk tingkat ikhlas yang kedua. Tingkat ikhlas yang ketiga, amal yang dilakukan dia berharap kepada Allah tapi diberikan di dunia, seperti membaca surah surah Waqiah agar diberikan keluasan rezeki, nah, misalkan seperti itu. Itu boleh. Kenapa? Karena harapannya tetap kepada Allah. Tapi kalau sudah harapan kepada makhluk, biar dipuji, untuk pamer, biar dikira orang alim, biar dikira orang kaya, pada makhluk itu sudah di luar, termasuk yang tercela. Jadi 3 tingkatan ikhlas sendiri. Kemudian yang keempat, tidak mampu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah manusia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Apabila kalian, kata Allah, manusia menghitung nikmatku yang aku berikan pada kalian, kalian tidak akan mampu. Mulai panjenengan bangun tidur sampai tidur lagi, berapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man asbaha fi yaumihi, barang siapa bangun di pagi hari, amina fi syurbihi, dia aman, wa mu'afan fi jasadihi, jasadnya sehat, wa quwwatu fi yaumihi, ada yang dimakan, fa ka'anna ma'izat al-dunya, seolah-olah, kata Nabi, dia sungguh diberikan kenikmatan dunia dan isinya. Wah, hadirin, luar biasa. Begitu banyak nikmat Allah. Kemudian yang kelima, tidak ridha terhadap takdir Allah. Inilah pentingnya kita beriman, percaya adanya qada dan qadar Allah, hadirin. Maka termasuk dalam menghadapi
akibat dari pandemi corona ini, mari kita betul-betul kuatkan iman kita, termasuk percaya kepada takdir Allah. Karena banyak orang ketakutan sehingga kehilangan iman. Mau ke sana takut, ke sini takut, bahkan mau ibadah pun juga takut. Mari kita baca dalam surah Al-An'am ayat 17. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika Allah mengendaki seseorang menerima musibah, menerima bahaya, enggak ada satu orang pun yang bisa menolak, siapapun dia. Ini kalau Allah sudah mengendaki. Tapi ketika Allah mengendaki seseorang mendapatkan kebaikan, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan barokah umur, barokah rezeki, maka Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mari menyikapi pandemi corona ini, kita dahulukan iman kita. Monggo tetap kita ibadah, tetap kita ngaji, tetap bekerja, cuma harus mengikuti aturan pemerintah, protokol kesehatan. Itu merupakan ikhtiar kita. Tapi ingat, yang memberikan keselamatan, yang memberikan orang itu kena ini dan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yang menyebabkan hati menjadi keras, tidak bisa mengambil pelajaran dengan adanya kematian. Harusnya seseorang ketika mendengar saudaranya meninggal, si A meninggal, si B telah wafat, dia harus ingat cepat atau lambat dia juga akan mati. Ingat kalau orang sudah mati semua akan ditinggal, gak bisa lagi ibadah, gak bisa lagi berbuat kebaikan. Maka senyampang masih hidup, gunakan waktu dan kesempatan sebaik-baiknya. Ini harusnya yang kita bisa ambil pelajaran. Dalam satu kisah, sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, akhir-akhir ini aku merasakan hati keras, wahai Rasulullah SAW. Kemudian Rasul berkata, maukah engkau aku berikan cara melembutkan hati? Yang pertama adalah sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya, santuni mereka. Ini hadirin, di antara cara kata Nabi yang bisa melunakkan hati kita biar mudah menerima kebenaran, mudah menerima nasihat yang baik. Kemudian yang berikutnya, berikanlah makan dan minum untuk orang yang membutuhkan, dalam kata lain fakir dan miskin. Lebih masa pandemi ini banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita, hadirin, yang oleh Allah mungkin masih diberikan keluasan rezeki. Tolong fikirkan saudara-saudara kita, paling tidak bantu mereka untuk memenuhi makan dan minum sehari-harinya. Kita sisihkan, kadang-kadang makanan kita masih tersisa, kita buang begitu saja, begitu eman, hadirin. Kata Nabi, kalau kita berikan kepada orang yang membutuhkan, itu akan melunakkan hati kita. Maka ketika seseorang menjamu yatim, menawarkan makanan kepada fakir miskin, itulah diantara usaha agar hati menjadi lunak. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi, ana wa kafir yatim kahataini, aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim kelak akan berdampingan seperti dua jari di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tadhkiratul maut wa fi haditsin ukhra wa innahu turaqqil qalba. Aku pernah melarang, kata Nabi, kalian untuk ziarah kubur. Jadi pada masa awal-awal Kanjeng Nabi dakwah, ziarah kubur itu memang dilarang. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah ketika ziarah kubur itu menyembah pada kuburan, minta sama kuburan, ini yang dilarang. Dan sekarang berziarahlah, kata Nabi. Sekarang nggak apa-apa, karena Islam sudah kuat, sudah tahu ilmunya. Kenapa? Karena sesungguhnya ziarah kubur itu bisa melunakkan hati, melelehkan air mata, mengingatkan menuju akhirat. Jadi ziarah kubur dengan tujuan mengingat akhirat, kemudian
tujuan mendoakan yang wafat ini sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan bisa melunakkan hati kita, menghilangkan berbagai macam penyakit hati yang keras, termasuk hati yang sombong. Yang terakhir, sebagai penutup daripada khutbah kami, Ibnu Qayyim mengatakan, idza tala 'alaika waqtul bala'i ma'a istimrarika bi du'a'i fa'lam anna Allah la yurida ijabata da'wataka faqat bal yuridu ayyutika fawqaha 'ataya lam tatlubaha anta. Apabila musibah yang engkau dapatkan itu panjang sekali, padahal engkau telah berdoa terus berdoa, maka yakinlah bahwa Allah tidak saja akan menjawab doa-doamu, tetapi Allah akan berkehendak memberikan karunia yang lain yang bahkan engkau kadang-kadang tidak memohon kepada Allah. Oleh karena itu, monggo sareng-sareng kita ambil hikmah dari berbagai macam musibah yang ada. Mudah-mudahan dengan musibah ini kita semuanya dikuatkan iman Islam kita, semakin istiqomah ibadahnya kepada Allah, dan musibah yang ada segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti dengan berbagai macam keselamatan dan kebahagiaan. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujzaa illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa arham wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa asrafi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsala rasulahu bil Qur'an fihi hudan lin-nasi wa shifaa'a wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku was sultan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina
مجيب الدعوات وقضي الحاجات واغفر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا قدوس يا سلام يا عزيز يا عليم يا كريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك السلامة والعافية والصحة والمعافاة ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة مطمئنة آمنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزنا والمختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة إندونيسيا وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون